Yusuf Kala mengingatkan Anies Baswedan untuk segera menyelesaikan utangnya kepada Partai Keadilan Sejahtera PKS. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Dan Anies, Anda berutang sama PKS, Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra, Anda harus selesaikan masalah ini. Akhirnya saya dapat memahami kenapa Anies begitu ambisi menjadi presiden, karena desakan Pak JK. Ternyata dia berhutang sama Pak JK, sehingga Pak JK mendesak agar Anies membayar hutangnya. Inilah yang membuat Pak Anies mati-matian untuk melakukan dengan cara apapun agar dia dapat memenangkan kompetisi ini. Tetapi nasib berkata lain. Ternyata dia kalah. Tapi yang dikatakan oleh Pak JK, dia berhutang waktu dia mencalon jadi gubernur. Ini yang terpikir oleh saya. Itu kan ada peluang dia untuk membayar hutangnya, kenapa tidak dilunasi? Nah, sekarang mungkin akan dilunasi setelah jadi presiden. Tetapi kalau presiden kalah, jadi gimana? Apa enggak mati-matian Anies untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan mendesak pemilu ulang. Pemilu ulang itu mana bisa. Makanya kita tidak boleh mempertaruhkan jabatan. Kalau kita sampai berhutang, itu kita memaksakan kehendak. Tidak boleh. Akhirnya apa? Inilah yang terjadi. Jadi sesuatu yang kita paksakan itu, maka yang terjadi di luar dari yang kita harapkan. Jadi apa yang kita harapkan tidak jadi kenyataan. Jadi Anies sekarang sudah kehilangan akal. Apalagi yang mau dibuat? Harapan untuk membayar hutang kalau seandainya dia menang menjadi presiden. Jadi kalau dia tidak menang, bagaimana cara dia melunasi hutang? Ini pandangan saya. Karena saya melihat videonya Pak JK mendesak Anies untuk membayar hutangnya. Jadi inilah yang membuat dia menghalalkan segala cara, dan itulah alasannya dia tidak menerima hasil pemilu. Karena dia bersungguh-sungguh dengan cara ini, hanya dengan cara menjadi presiden, mungkin dia bisa akan melunasi hutang-hutangnya. Tapi apakah boleh kita pertaruhkan seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Apa tidak mungkin memaksa Anies untuk melakukan korupsi? Nah, ini juga yang kita bimbangkan. Saudara-saudara yang saya hormati, inilah pandangan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.